Halo semua, balik lagi bersama gue, Rabadofu. Nah, sekarang kita lanjut lagi di One Piece Fighting Path. Kali ini gue bakal bahas untuk detail skillnya Crocodile New World. Gue harap udah pada punya ya untuk karakter ini, karena ini karakter benar-benar upgradean dari versi pertamanya Crocodile. Dan ini worth it banget ya kalian punya. Dan seperti biasa, untuk pengalaman gue setelah mainin karakter ini bisa gue bilang sih, ya manfaatin tornadonya mirip-mirip lah kayak yang versi pertamanya, yang kayak gini. Tuh ya, yang kayak gitu. Dia mirip-mirip lah, dia bisa kayak gini juga. Dan juga itu autolocknya langsung ke musuh ya, kalau dimanapun musuhnya bergerak. Nah, yang bikin beda itu dari skill satunya sih. Nah, dia punya serangan jarak jauh seperti itu, sedangkan krokodil yang pertama, tuh dia nggak punya ya. Dan juga cara aktifin Logia mode-nya ini lebih enak. Karena untuk tap skill 2 aja, skill 2 lagi. Tuh. Dan itu juga jangka waktunya lama ya untuk skillnya di situ. Sedangkan untuk yang si versi pertamanya seperti ini, nah kayak gitu juga, dia bisa Logia mode cuman sebentar aja. Tapi dia butuh 2 tornado stack baru bisa seperti itu ya. Dan jadi bisa gue bilang ini memang worth it banget sih buat kalian punya. Oke, sekarang kita bakal bahas satu persatu seperti biasa, ditemenin sama Akainu. Oke, ini dia. Nah, dari yang pertama itu adalah karakter desainnya. Ini untuk desainnya, ya udah detail banget seperti biasa. Gue suka sih. Tuh, dari cincinnya, senjatanya, dan juga nanti senjatanya ada efek pasifnya lagi ya. Dia punya poison di sini nanti. Tuh, oke. Terus sekarang dari segi movement sama dodge-nya. Kita lihat dulu. Nah, udah lewat. Berarti cepet ya pergerakan movement-nya. Terus sekarang dari segi dodge-nya, dia seperti ini. Sebentar, maju lagi. Oh, jauh ya dodge-nya. Pas mundur. Oh, lumayan banget sih. Terus kalau misalnya dia maju, tuh kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Kalau ke samping, oh, ya, semoga ada gambarannya lah di situ. Jadi untuk dodge-nya sih memang cukup jauh sedikit sih untuk karakter ini. Dan ya, seperti biasa di sini ada pasifnya. Untuk pasifnya ini, dia punya 2 garis kuning ya. Nah, cara aktifinnya itu atau penggunaannya itu untuk apa, Bang? Penggunaannya itu adalah untuk menambah extend power dari skill ya. Misalkan skill 1 kalau misalkan di tap seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dia punya garis kuning, kalian bisa tahan. Nah, nanti skillnya bakal beda lagi di situ, ya. Jadi itu kayak nambahin power sih untuk si pasif garis kuningnya ini. Dan untuk cara ngedapetin garis kuningnya ini dari mana? Pada saat kalian ngeluarin skill, mau itu skill 1 atau enggak skill 2, nah, kalian harus ngambil lagi pasirnya. Nih, ini kan ada gambar pasir lagi ya di skill 1. Nah, dia baru keisi setelah itu. Ya, jadi kayak gitu. Untuk skill 2 juga sama. Nah ya, ikonnya sama ya. Tuh, kayak skill 1 juga sama ikonnya. Nah, kayak gitu. Dan itu nanti pokoknya penggunaan pasif ini sangat apa ya? Apa sih namanya? Punya efek tambahan lah dari skill dan juga untuk profonnya nanti. Kalau misalkan punya 2 stack garis di sini. Dan oke, sekarang dari basic attack-nya. Ini untuk basic attack-nya, dia itu punya 5 kali hit. Contohnya seperti ini. Nah, itu dia. Di hit ketiganya, dia itu punya Logia mode. Jadi dia masuk ke tanah ya. Tuh. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat frame-nya di sini ya. Tuh, ada garis biru di sebelah sini. Jadi itu artinya dia punya Logia mode di situ. Dan juga kalau misalkan kalian menggunakan skill, ya, mau skill 1 enggak skill 2, dia akan punya aura seperti ini. Terus kalau kalian klik basic attack, dia akan langsung masuk ke tanah. Tuh, ya. Misalkan skill 2, kayak gini. Kalian tahan aja. Tuh. Dia bisa kayak gitu. Dan juga untuk kalau pada saat dia masuk ke tanah nanti, bisa untuk teleport. Pada saat pasirnya masih ada ya. Nah, itu pasirnya masih ada contohnya. Tuh, dia bisa seperti itu, ya. Dan kalau misalkan dari segi backswingnya, ini tuh rendah. Cuman di hit keempatnya aja agak tinggi sih.
dari basic attack-nya dia. Dan oke, sekarang dari kombonya, kalau misalkan dari segi kombonya sih, ini karakter nggak terlalu gue saranin combo-combo, kalian hajar aja sih. Mungkin pas dia nangkep gini aja, kalian diemin, karena itu untuk setidaknya nungguin cooldown lah dari skill kalian di situ ya. Nah, lihat timingnya aja kayak gini. Nah, nanti nungguin cooldown lah. Kalian bisa hajar barbar terus-terusan sih, tapi kalian bisa manage waktunya lah di situ dari basic attack-nya. Nah, selanjutnya sekarang untuk skill. Di sini untuk skill pertama, serangannya itu jauh banget. Tuh, kalau misalkan digunakan, skill ini akan meninggalkan pasir di tanah. Dan kalau kalian klik lagi skill satunya, pasirnya akan ditarik. Tuh, dan kalau misalnya ditarik lagi, pasifnya akan keisi si garis kuningnya ini. Terus juga untuk dari chain skillnya itu adalah tornado, dan tornadonya itu auto lock ke musuh. Oh ya, untuk skill 2 juga sama, si chain skillnya tornado juga. Oh ya, itu enak banget sih. Dan sekarang kalau misalkan skill ini digunakan lagi, kalian punya aura seperti ini di Crocodile, kalian tahan basic attack-nya, dia akan masuk ke tanah seperti ini, kalian tap lagi skill 1. Jadi contohnya seperti ini. Nah, nanti dia akan langsung direct ke si pasir itu. Dan pada saat dia direct, dia akan nge-grab musuh dan juga ngisi 1 stack garis kuning. Kalian lihat ya, sekali lagi. Tuh, ya. Dia akan seperti itu. Dan juga, pada saat dia nge-grab musuh seperti itu bisa dikombo dengan skill 2-nya. Contohnya lagi. Nah, pada saat dikombo dengan skill 2, itu Logia mode ya. Bisa seperti itu. Itu unik sih. Terus juga, untuk skill ini, dia itu bisa ditahan. Pada saat dia ditahan, dia punya efek Logia Brick. Oh, dan juga jarak serangannya tuh lebar ya. Kalau misalkan Logia Brick, contohnya seperti ini. Oh ya, Akainunya langsung kehapus efek Logia mode-nya dia di situ. Oke. Terus juga kalau misalkan dari auranya ya. Nah, kayak gini. Auranya ini pokoknya dia itu serangannya kayak gini. Tuh. Ini tuh bisa dibuat gini ya. Dimanfaatin seperti ini. Nah, bisa kayak gitu juga. Jadi kalau misalkan range musuh cukup jauh, kalau ingin kalian kejar, kalian bisa manfaatin si pasifnya ini dari basic attack-nya pada saat setelah menggunakan skill ya. Tuh, ya, itu bisa buat kayak gituan lah di situ. Oke. Nah, selanjutnya sekarang untuk skill 2. Di sini untuk skill 2 itu adalah Crocodile langsung masuk Logia mode. Tuh. Ya, lama banget di situ Logianya. Kalian bisa ngecek frame-nya sama kayak Hushu kemarin yang gue bahas detail skill-nya. Untuk Logianya ini tuh garis birunya panjang banget. Tuh ya. Terus juga untuk cara aktifinnya ini tuh cuman butuh 3 frame aja. Tuh, cuman 3. Makanya cepet banget penggunaan skill ini. Dan selain karakter ini, itu yang cepet penggunaan Logia mode-nya adalah Akainu yang dia masuk ke tanah. Yang ini ya. Tuh, yang itu cuman butuh 4 frame doang. Makanya skill itu tuh ngeselin banget ya kalau misalkan kalian lawan Akainu. Soalnya cepet banget skillnya itu, si actionnya. Nah, sekarang kita lanjut dari skill ini itu bisa dikombo dengan basic attack. Contohnya seperti ini. Itu dia. Kalau misalkan dipakai basic attack-nya, dia akan meninggalkan pasir di tanah. Dan pasirnya sama kayak tadi di skill 1, bisa ditarik lagi. Atau enggak bisa juga buat aktifin si chain skill yang tornado. Atau enggak bisa juga buat teleport. Nih ya, kalau misalkan kalian teleport yang dari skill 2 harus di tap-nya di skill 2 ya. Oh, kalau kalian teleport nanti si stack garis kuningnya atau pasifnya akan keisi 1 ya di situ. Nah, sekarang untuk dari skill 2 ini nanti bisa dikombo juga dengan skill 1 atau enggak skill 2. Tapi untuk kombonya itu nanti perlu si garis kuning ini ya. Nah, kita lihat dulu sekarang.
Nah, sekarang untuk dari si skill 1 kombonya. Skill 2, skill 1. Nah, dia bisa kayak gini. Tuh, ya. Sekali lagi. Cuman ini harus cepet ya untuk di tap-nya, karena kalau misalkan kalian agak lama, itu skillnya nanti langsung hilang. Dan juga kalau misalkan skill 1 ini bisa ditahan. Tuh, ya, bisa di tap, bisa ditahan. Beda ya di situ. Dan kalau misalkan kalian tahan, ini tuh bisa ada triknya. Jadi pada saat dia Logia mode di skill 2, tap skill 1, nah itu masih Logia mode sebentaran. Kalau kalian terlalu lama nanti Logia mode-nya akan hilang. Kalau ditahan skill satunya ya. Tuh. Dia langsung garis hitam gitu di sini. Jadi efek Logianya langsung hilang. Kalian harus cepet ya di situ. Ngelihat frame-nya di sini. Tuh. Dia masih Logia nih. Tuh. Terus untuk serangan yang dari combo dengan skill satunya ini punya efek armor break di situ. Mau dia skillnya di tap atau enggak ditahan. Yang tornadonya ya, nah yang tornadonya itu dia punya efek armor break, ya itu keren banget sih. Oh, dan kalau misalkan skillnya digunakan dengan kombonya itu akan meninggalkan pasir juga di tanah. Nah, itu untuk skill satunya di combo. Sekarang kita ke skill 2 yang di combo. Nah, untuk skill 2 yang di combo, ini tuh nanti kalian bisa tap lagi. Dia akan jadi tornado. Nah, ini Logia ya masih. Kalian bisa tap sekali lagi nanti. Itu bisa digunakan 2 kali ya jadinya. Misalnya gini. Tap lagi. Tap lagi. Oh. Itu masih Logia terus. Jadi nggak ada jedanya. Dan makanya skill ini itu ngeselin juga sih. Kalau misalnya di combo dengan skill 2 lagi di situ. Kalau misalkan nanti skillnya digunakan, dia akan meninggalkan pasir di tanah. Tuh ya, pasirnya akan keluar juga di situ. Semoga ini ngebantu ya untuk si kombonya tuh apa, terus juga frame-nya tuh seperti apa, semoga ngebantu. Cuman yang gue suka sih yang baru gue ketemuin, kalau misalkan nanti dia skill 2, kalian bisa tahan skill 1 abis itu, cuman timingnya harus bener ya, karena kalau timingnya bener, dia masih Logia mode di situ. Kalau terlalu lama, nanti Logia mode-nya hilang. Tuh ya. Oke, semoga jelas ya untuk yang satu ini. Sekarang kita ke Profone skill. Di sini untuk Profone-nya, ini untuk yang pertama. Ini gue suka Profone-nya karena ini Profone itu nggak bisa di-cancel dan juga bisa di-cancel sih mungkin sama support kali ya, support yang berbayar. Dan juga ini tuh lama banget loh frame-nya. Nah, kalian bisa lihat garis orange itu adalah Profone skill. Mirip-mirip kayak si siapa namanya? Husu kemarin sih. Profone skillnya lama juga frame-nya di situ. Dan juga kalau misalkan nanti kalian bisa bikin 2 stack garis kuning, itu nanti si Profone skillnya bisa ditahan. Nah, kalau misalnya dia ditahan, dia akan seperti ini. Terus juga akan ngasih efek Logia break sama armor break di situ. Tuh ya, Logia break, armor break. Terus juga kalau misalkan udah digunakan, kalau yang skill ditahan tadi ya, kalau 2 stack, dia akan meninggalkan pasir. Nah, seperti itu. Semoga jelas ya untuk yang satu ini. Dan juga sekarang kita ke card skill-nya. Di sini untuk card skill-nya ada 2. Ini yang pertama, cooldown-nya 35 detik. Ini contohnya. Nah, dia akan ngasih serangan seperti itu. Kalau kalian tap lagi, nah dia akan narik musuhnya. Skill ini itu bisa di tap juga basic attack setelahnya ya. Dan nanti krokodil akan langsung nge-grab musuh. Tuh. Pada saat dia masuk ke tanah, pokoknya Logia mode aja ya. Dia bisa seperti itu. Dan untuk yang enaknya dari card skill yang satu ini,
skill 1 Shanks itu nggak bisa dihapus ya. Apa skill 1 Shanks itu nggak bisa ngehapus si card skillnya. Yang ini ya. Tuh, masih tetap kena ya. Tuh ya, masih tetap kena. Dan itu makanya bagus banget, gue suka sih yang satu ini. Tapi selain itu juga bisa pakai card skill yang kedua. Ini untuk card skill yang kedua adalah buat counter. Ini contohnya. Nah, kalau kalian berhasil counter, dia akan punya efek Logia Break di situ. Dan iya, semoga jelas dari card skillnya. Sekarang kita ke Nah, untuk supportnya, di sini itu dia punya 2 kali kesempatan, cooldown-nya 25 detik. Oh, cakep sih. Coba kita ke belakang. Ah, dia langsung ke target. Oke, cakep sih ini. Untuk support. Cuman sayang sih kalau dijadiin support ya, buat si Crocodile yang satu ini. Udah bagus sih intinya. Dan ya, kurang lebih kayak gitu. Yang pengen gue tambahin sih mungkin kalian perlu latihan-latihan aja sih intinya. Tentuin battle kombonya seperti apa yang enak. Gue saranin sih manfaatin tornadonya ya, tornadonya yang ini. Kalau misalkan nanti musuhnya reset misalkan, kalian manfaatin ini pokoknya. Sebelum dia bangun lagi, kalian nanti panggil. Jangan terlalu mikirin kalian ngumpulin satu stack garis kuning ini. Jangan terlalu mikirin itu sih. Karena menurut gue nanti jadinya battle kalian terlalu lama, menitnya juga nanti di bawah 40 detikan terus ya. Takutnya nanti malah ya gagal, pengen menang atau gimana ya. Terus juga yang pengen gue tambahin satu lagi itu adalah untuk skill satunya Shanks, gue lupa lagi bilangin. Skill satunya si Crocodile, gue lupa bilangin. Kalau misalkan dia ditahan, nah ini tuh nggak bisa dihapus ya skill yang ini. Nah tuh tembus ya. Jadi nggak bisa hilang skillnya. Kecuali kalau misalkan yang di tap aja. Nah, itu dia akan hilang. Oke. Nah, satu lagi. Gue lupa bilangin ini nih. Nah, kalau misalkan nanti darah si Crocodile di bawah 30%, ini itu nanti senjatanya akan berubah yang jadi poison. Dan poisonnya ini nanti bisa digunakan untuk nyedot darah musuh. Caranya itu nanti kalian harus grab musuhnya dulu ya. Nah, udah kayak gini, kalian tap skill 2 setelah itu nanti. Sekali lagi. Nah, itu nanti kesedot musuhnya, darahnya ya, ke kita. Tapi darahnya itu harus 30% ke bawah dulu intinya. Buat si Crocodile yang satu ini. Gue lupa bilangin yang satu ini ya. Tuh, ya. Dan oke, gitu aja untuk sekarang. Semoga jelas buat semuanya. Nanti bakal gue kasih lihat juga deh untuk gameplay lainnya buat si Crocodile. Jadi gitu aja untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih.